Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam, dimanapun dan kapanpun kalian mendengarkan video pembelajaran PPKN ini. Semoga kalian selalu diberikan kesehatan dan kebahagiaan, amin. Hari ini kita akan membahas arti penting norma dalam mewujudkan keadilan. Di video yang lalu kita sudah membahas tentang norma di part 1 dan part kedua. Pembahasan yang lalu kita membahas tentang pengertian norma, konsep terbentuknya norma dalam masyarakat, tujuan norma, fungsi norma, serta macam-macam norma yang ada di dalam masyarakat. Tujuan dari pembelajaran ini yang pertama, melalui media PowerPoint ini peserta didik mampu menunjukkan macam-macam keadilan dengan benar. Yang kedua, melalui diskusi di media sosial, peserta didik mampu menganalisis pentingnya norma hukum dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara dengan penuh tanggung jawab dan percaya diri. Dan yang ketiga, melalui pemberian tugas individu, peserta didik mampu menyajikan hasil telaah arti penting norma dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Oke, sekarang kalian coba buka halaman 47. Nah, di situ ada pernyataan bahwa negara Indonesia adalah negara hukum. Hal ini sesuai dengan pasal 1 ayat 3 UUD NRI tahun 1945 yang berbunyi negara Indonesia adalah negara hukum. Tujuan dari hukum itu sendiri adalah menaati hukum yang berlaku akan menciptakan ketertiban dan keadilan. Jadi, tujuan dari adanya hukum adalah untuk mencapai ketertiban dan keadilan. Itu sesuai dengan pasal 27 ayat 1 yang berbunyi segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Di sini yang paling penting dari sebuah hukum yang berlaku dalam sebuah negara itu adalah adanya mentaati peraturan. Mentaati peraturan. Setelah dibuatnya hukum, jadi setelah adanya hukum itu pasti akan ditaati. Nah, siapa yang mentaati? Nah, dalam hal ini adalah segala warga negara. Jadi termasuk kita sebagai warga negara Indonesia harus mentaati hukum. Pengertian negara hukum. Negara hukum adalah negara yang mendasarkan segala sesuatu, baik tindakan maupun pembentukan lembaga negara, pada hukum tertulis atau tidak tertulis. Nah, di sini ada hukum tertulis dan hukum tidak tertulis. Nah, kita akan membahasnya. Bentuk norma hukum. Nah, bentuk norma hukum itu ada dua, yaitu tertulis dan tidak tertulis. Hukum tertulis, hukum yang dicantumkan atau ditulis dalam perundang-undangan. Nah, ini bisa kita baca dengan bahasa tertentu ya. Terus kemudian hukum tidak tertulis, hukum yang tidak tercantum dalam perundang-undangan atau hukum kebiasaan yang masih dijunjung tinggi dalam keyakinan masyarakat. Dalam hal ini dekat kaitannya dengan norma kesopanan. Jadi, norma kesopanan ini tidak ditulis ya. Kalau norma kesopanan itu biasanya adalah berasal dari budaya atau kebiasaan-kebiasaan yang ada di dalam masyarakat. Misalkan cara kita bertamu yang baik, cara kita makan yang baik. Misalkan kalau kita bertamu harus mengucapkan salam, mengetuk pintu 3 kali, terus kemudian sebelum dipersilakan duduk jangan duduk dulu. Terus misalkan tata cara makan, kalau makan itu harus berdoa dulu, terus kemudian menggunakan tangan kanan dan lain sebagainya. Itu termasuk kebiasaan-kebiasaan yang ada dalam masyarakat yang menjadi sebuah aturan tapi tidak tertulis. Oke, sifat hukum ada dua, yaitu memaksa dan mengatur. Di sini yang memaksa memiliki paksaan yang mutlak dalam keadaan apapun. Mutlak di sini itu tidak bisa ditawar ya. Hukum dapat memaksa seseorang untuk menaati tata tertib yang berlaku di dalam masyarakat dan terhadap orang yang tidak menaatinya diberikan sanksi yang tegas. Jadi
memaksanya ini akhirnya orang terpaksa untuk melakukan mentaati hukum karena ada sanksinya. Nah, di sini itu kekuatan memaksa ini itu karena ada sanksinya. Terus yang kedua yaitu mengatur hukum memberikan batasan-batasan agar tidak semena-mena atau tidak sewenang-wenang serta berperilaku sesuai aturan bersama. Nah, di sini ada catatannya. Contoh hukuman yaitu penjara, kurungan, hukuman mati, denda, dan pengambilan hak milik. Maksudnya di sini adalah contoh hukuman ini adalah sanksinya ya. Selanjutnya, negara hukum mengandung 3 unsur. Kalian bisa membuka buku kalian halaman 50. Di situ ada masih halaman 47 itu menurut AVDC hukum mengandung negara hukum itu mengandung 3 unsur. Yang pertama yaitu supremacy of law. Dalam arti tidak boleh ada kesewenang-wenangan sehingga seseorang warga harus dihukum jika melanggar hukuman. Jadi di sini supremacy of law itu tidak ada kesewenang-wenangan. Terus yang kedua adalah equality before law. Setiap orang sama di depan hukum tanpa melihat status dan kedudukannya, baik bagi rakyat maupun pejabat. Status di sini bisa status sosial atau kalau kedudukannya itu bisa seorang pejabat, ya kan? Terus rakyat biasa. Kalau status di sini orang kaya, orang miskin, ya kan? Tidak ada pengecualian, semuanya itu sama di hadapan hukum. Yang ketiga adalah human rights, diakui dijaminnya hak-hak asasi manusia dalam undang-undang atau keputusan pengadilan. Di sini ada catatannya yaitu untuk mewujudkan negara hukum diperlukan alat-alat perlengkapan negara yang berwenang seperti polisi, jaksa, dan hakim. Tujuan norma hukum adalah menciptakan keadilan. Nah, apa itu keadilan? Keadilan menurut KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia, tindakan yang tidak berat sebelah, sepatutnya tidak sewenang-wenang. Yang kedua, terpenuhinya hak dan kewajiban dengan seimbang. Jadi, adil itu ketika hak dan kewajiban itu seimbang. Terus yang ketiga, setiap manusia tidak boleh diperlakukan sewenang-wenang tetapi harus diperlakukan yang sesuai. Kalian sudah mempelajari tentang apa itu hak, apa itu kewajiban di SD dulu ya. Jadi kalian sudah paham, ibu tidak akan menjelaskan lagi. Terus yang selanjutnya adalah keadilan yang harus terwujud dalam masyarakat. Jadi di dalam masyarakat itu harus ada 3 keadilan. Harus ada 3 keadilan, itu bisa dikatakan di dalam masyarakat itu sudah terpenuhinya rasa adil itu. Yang pertama adalah keadilan distributif. Nah, ini kalian bisa baca halaman 50. Nah, di situ keadilan distributif yaitu hubungan keadilan antara warga negara dengan warganya. Oke, sampai situ. Dan keadilan legal, hubungan keadilan antara warga negara terhadap negaranya. Jadi di sini distributif itu adalah hubungan negara terhadap warganya. Sehingga negara itu wajib memenuhi keadilan dalam bentuk keadilan membagi, dalam bentuk memberikan kesejahteraan, bantuan, subsidi. Nah, kalau untuk masa pandemi ini negara memberikan bantuan sosial atau bansos ya kepada mereka yang terdampak secara ekonomi, memberikan makanan, ya kan, bahan-bahan pokok, terus kemudian juga membantu UMKM, kewirausahaan lokal ya, karena mereka juga dagangannya banyak yang tidak bisa menjual, ya kan, tidak bisa menjual barang dan jasanya. Terus kemudian dengan itu pemerintah memberikan bantuan. Berarti pemerintah juga termasuk telah melakukan keadilan secara distributif, di mana negara memberikan keadilan kepada warga negaranya. Terus yang kedua yaitu keadilan legal, yaitu hubungan keadilan antara warga negara terhadap negara. Nah, ini kebalikannya. Sekarang warga negara juga memberikan keadilan untuk negara. Nah, bagaimana caranya? Yaitu warga negara wajib memenuhi dengan bentuk mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku. Jadi pemerintah itu adalah
memiliki lembaga hukum yang membuat peraturan. Nah, peraturan itu agar terlaksana berarti kan warga negaranya harus melaksanakan atau mentaati. Atau misalkan seperti ini, contohnya ada program tentang pendidikan ya, kalian kan juga termasuk warga negara yang ikut mentaati peraturan pemerintah dengan bersekolah, karena kalian juga telah membantu pemerintah untuk mewujudkan program pendidikan yang baik. Nah, dengan cara kalian tetap bersekolah secara daring. Nah, itu kalian juga termasuk mentaati peraturan, sehingga kalian juga telah berlaku adil untuk negara. Dalam masa pandemi seperti ini pun kalian tetap belajar daring. Terus yang ketiga adalah keadilan komutatif. Di sini keadilan komutatif yaitu hubungan keadilan antara warga satu dengan warga yang lain. Misalkan kalian dengan teman kalian, kalian juga harus memberikan hak dan kewajiban yang sesuai. Fungsi norma hukum. Nah, kita lanjutkan dengan fungsi norma hukum. Kalian bisa membuka buku kalian halaman 49. Di situ, fungsi norma hukum yang pertama adalah memberikan pengesahan atau legitimasi terhadap apa yang berlaku dalam masyarakat. Jadi, apa yang dilakukan oleh masyarakat kalau sesuai dengan aturan, ya berarti itu bisa dilakukan atau sah-sah saja, tidak melanggar. Terus kemudian yang kedua adalah alat rekayasa masyarakat. Di sini adalah rekayasa, maksudnya adalah dibuat seakan-akan. Jadi hukum itu membuat seakan-akan masyarakat itu tertib, nyaman, ya kan? Membuat semua masyarakat itu disiplin. Nah, ini alat rekayasa masyarakat. Terus yang ketiga, sarana pembentukan masyarakat, khususnya sarana pembangunan. Terus yang keempat, sebagai senjata dalam konflik sosial. Jadi kalau terdapat konflik sosial biasanya akan diselesaikan melalui jalan hukum. Terus ini adalah kesimpulan akhirnya, yaitu arti penting hukum dalam mewujudkan keadilan. Yang pertama adalah pedoman dalam bertingkah laku. Yang kedua, menjaga kerukunan anggota masyarakat. Yang ketiga, sistem pengendalian sosial. Kalian bisa buka halaman 53. Nah, di situ isilah bagian yang masih kosong. Jadi di situ kan masih kosong semua, tapi di sini Ibu sudah menuliskan 5 aturan yang berlaku. Misalkan yang pertama adalah aturan lalu lintas. Terus yang kedua aturan membayar pajak. Terus yang ketiga aturan bantuan sosial atau bansos pandemi COVID-19. Terus ada aturan tentang protokol kesehatan di masa pandemi COVID-19. Terus ada juga aturan tindak pidana korupsi atau tipikor. Nah, di situ itu ada tujuannya apa, terus kemudian manfaat, itu bisa manfaat ke dalam diri kalian sendiri boleh, ke dalam masyarakat boleh, bangsa atau negara juga boleh. Jadi nanti ada kesimpulannya juga. Jadi ini termasuk arti penting. Misalkan seperti ini, Ibu contohkan yang nomor 1 ya. Aturan tentang lalu lintas, itu tujuannya untuk menjaga keselamatan pengguna jalan. Terus manfaatnya untuk apa? Manfaat mengurangi kecelakaan bagi pengguna jalan. Kalau ini lebih ke masyarakatnya ya. Jadi semua pengguna jalan itu bisa selamat dan tidak terjadi kecelakaan. Terus kesimpulannya bahwa aturan itu dibuat untuk menjaga keamanan dan keselamatan. Nah, ini nanti kalian kerjakan yang masih kosong-kosong. Misalkan aturan membayar pajak, ini tadi tujuannya untuk pembangunan ekonomi negara. Nanti manfaatnya apa? Kalian isi. Terus kemudian selanjutnya pokoknya yang masih kosong-kosong ini kalian isi. Oke. Ibu kira cukup ya pembahasan kali ini. Nanti kalian bisa chat di grup WhatsApp apabila ada pertanyaan. Nanti Ibu juga akan mengupload tugas tabel 2.3 ini di Google Classroom.
Ya, tetap semangat, tetap menjaga kesehatan, karena sebentar lagi kita juga akan penilaian tengah semester di awal September. Jadi persiapkan baik-baik. Ibu tutup, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.